Ini hadir 1 jam. Bahwa pengawalan oleh polisi dilakukan untuk penertiban. Catatan seputar investigasi, Senin sampai Jumat jam 10:30 siang di Raja Wali Televisi. Hai, aku Fatin. Jangan lupa untuk nonton terus catatan seputar investigasi Setiap Senin sampai Jumat jam 10:30 siang hanya di Raja Wali Televisi. jangan lupa ya. Pemirsa, ada pameo di dunia kriminal bahwa kejahatan secanggih dan serapih apapun akan senantiasa meninggalkan jejak. Anda menyaksikan catatan seputar investigasi CSI bersama saya Niki Serait dan Bribka Alfi Olivia. Ya, pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan langsung saja kita simak 3 cuplikan berita utama. Polisi tangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang mayatnya dibuang di banjir Kanal Timur Cakung, Jakarta Timur. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun tewas ditusuk orang tak dikenal di rumah sendiri. Pemeran Fatmawati dalam film Soekarno, Tika Bravani nyaris menjadi korban kejahatan perampokan. Ya pemirsa, kita awali berita pertama dari ibu kota Jakarta. Pelaku pembunuhan seorang pria yang mayatnya ditemukan di Jalan Inspeksi Cakung diamankan aparat Polres Metro Jakarta Timur. Ya, pelaku yang berjumlah 3 orang ini berpura-pura membeli mobil korban dan kemudian menghabisi korbannya ketika bertemu. Seorang pria tewas di daerah Jakarta Utara. AE terpaksa harus dilumpuhkan polisi karena berusaha melawan ketika akan ditangkap petugas. AE dan 2 rekannya, PS dan AC, merupakan pelaku pencurian dan pembunuhan terhadap Dedi Widianarko yang mayatnya ditemukan di Jalan Inspeksi Cakung beberapa waktu yang lalu. Ketiga pelaku ini ditangkap di 2 lokasi berbeda di Solo dan Sragen, Jawa Tengah. Ketiganya merupakan spesialis perampasan kendaraan bermotor yang tidak segan melukai korbannya. Modus pelaku dengan berpura-pura menjadi pembeli mobil. Pelaku yang melihat korban memajang mobilnya secara online menelepon korban untuk membuat janji bertemu. Ketika pelaku dan korban bertemu, pelaku mengajak korban untuk mencoba tes kemudi. Saat itulah, komplotan ini menghabisi korbannya lalu membuang mayatnya di Jalan Inspeksi Cakung, Jakarta Timur. Mereka modusnya adalah untuk ketemu di lapangan, jadi untuk test drive. Dia sudah lakukan 4 kali, 3-tiganya itu tidak berhasil karena tidak mau. Nah, ini yang berhasil mau ketemu dan akan dilakukan test drive. Jadi pelakunya residivis apa enggak, Pak? Kenapa? Pelakunya residivis apa enggak? Ya, kalau residivis sementara kita akan cek karena kita baru ketemu hari ini. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan mobil hasil rampasan pelaku. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dan kekerasan dan pembunuhan. Dari Jakarta, Malau Kolin untuk CSI Raja Wali Televisi. Pemirsa, seorang pria tewas setelah sempat dirawat di RSUD Koja di Jakarta Utara selama 1 malam. Diduga pria ini menjadi korban penculikan oleh belasan orang tak dikenal dan mengalami tindak kekerasan sebelum akhirnya ditemukan di kantor Polsek Metro Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami hadirkan laporan khas CSI oleh Stefani Devirsta, Indra Bramantio, dan Tri Hartomo. Seorang pria tewas di daerah Jakarta Utara hingga saat ini masih menjadi misteri. Karena memang belum diketahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Namun saya mendapatkan informasi bahwa di mana di tempat saya berdiri ini di Jalan Enim yang berada di Jakarta Utara inilah korban dikeroyok oleh sekelompok orang. Disinilah Jalan Enim di Jakarta Utara, Johannes Latu Putih dikeroyok sekelompok orang tak dikenal. Awalnya, Selasa dini hari lalu, Yohanes bersama 2 temannya, Abraham dan Yaman, makan di sebuah rumah makan di pinggir jalan. Tiba-tiba belasan orang tak dikenal, rata-rata berpostur badan tegap, mendatangi Yohanes. Salah seorang pelaku menodongkan pistol ke arah temannya. Yohanes kemudian dibawa para pelaku naik motor. Di depan minimarket,
Yohanes kemudian dianiaya para pelaku. Puas menganiaya korban, para pelaku kemudian membawa korban ke Polsek Metro Tanjung Priok. Saat hendak didata oleh polisi, para pelaku kemudian kabur naik sepeda motor. Anehnya, korban malahan dibawa oleh pelaku ke Polsek Tanjung Priok dan kondisi korban mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, keluarga mendatangi Polsek Tanjung Priok untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat dan di rumah sakit itulah korban meninggal dunia. Malang tak dapat ditolak. Meski sudah dibawa ke RSUD Koja, nyawa Yohanes tidak dapat ditolong lantaran menderita luka bacok di bagian kepala dan punggungnya. Abraham, teman korban yang juga saksi mata, mendampingi keluarga korban di rumah sakit. Kata Abraham, kejadiannya saat itu begitu cepat. Tiba-tiba 15 menit kemudian datang sekelompok orang tak dikenal, sekitar 15 orang. Langsung saya ditodong, pistol, korban ini dibawa, langsung dibawa kemana, terus saya nggak tahu. Sampai nanti saya ketemuin korban, jam 5 itu udah di Polsek lantai 2. Ini warga benar terdampak aja lah bro. Esoknya hari Rabu sore, Yohanes dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Terlihat suasana haru keluarga dan kerabat menyelimuti pemakaman korban. Yohanes tutup usia di umur 40 tahun. Ia meninggalkan seorang anak perempuan, Patricia, berusia 13 tahun, dan seorang istri, Yosi Abarwa, yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Cikini. Hingga korban dimakamkan, belum ada kejelasan dari polisi terkait siapa gerangan kelompok orang tak dikenal yang mengeroyok korban hingga tewas. Pihak keluarga mendesak pihak kepolisian untuk cepat menangkap pelaku penculikan tersebut. Kami tim CSI mendatangi Polsek Metro Tanjung Priok untuk menanyakan perihal kasus ini. Namun tak satu pun penyidik yang berkomentar terkait pembunuhan ini. Hingga saat ini pihak dari Polres Jakarta Utara masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengejaran terhadap beberapa pelaku yang memang masih melarikan diri. Dari Jakarta, Stefani Deversta, Trihartomo melaporkan untuk CSI Raja Wali Televisi. Pemirsa, kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas ditusuk orang tak dikenal. Aksi sadis pelaku yang kini masih buron itu juga melukai seorang ibu hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Tangis orang tua dan keluarga Sarah Jessica Sitorus tak terbendung mengetahui bocah perempuan berusia 7 tahun tersebut tewas saat dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Bogor. Jessica menjadi korban pembunuhan sadis seorang tak dikenal di rumahnya di perumahan Taman Kenari, Citerep, Bogor. Jessica mengalami luka tusuk di dada bagian kirinya karena ditikam pelaku saat mencoba kabur. Pelaku juga menikam ibunda Jessica, yang kini sang ibu masih dirawat di rumah sakit, sementara nyawa Jessica tak tertolong. Peristiwa itu terjadi pada Kamis pagi. Kala itu, tiba-tiba seorang pria tak dikenal masuk ke dalam rumah dan langsung membabi buta menusukkan sebilah pisau kepada dua korban. Setelah itu pelaku kabur dan meninggalkan pisaunya. Lewat, ada seseorang masuk ke rumahnya, langsung nyelonong masuk, tanpa ada ngomong, menusuk 3 kali istri adik saya. Adik perempuan ini, dia lari keluar minta tolong, tapi si pelaku masih di dalam. Nah, ponakan saya yang meninggal ini menyusul, teriak tangis juga, langsung ditusuk. Polisi menduga pembunuhan sadis ini tak berlatar pencurian karena tak ada barang yang hilang dari rumah korban. Kalau motif kita belum sampaikan ya, yang jelas gambaran kalau pencurian kekerasan sepertinya tidak ya, karena tidak ada barang-barang yang hilang di TKP dan tidak ada sempat ada pembicaraan antara korban dengan pelaku ya. Pelaku datang langsung melakukan penusukan. Kini, pelaku tengah diburu polisi berdasarkan ciri-ciri dari keterangan keluarga korban yang melihat pelaku kabur dari rumah.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI Raja Wali Televisi. Januar Arifin alias Begeng, tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD di Depok, Jawa Barat, terancam hukuman mati. Ya, dari hasil otopsi, meski pelaku tidak terbukti seorang pedofilia, namun kepolisian menilai apa yang dilakukannya merupakan tindak kejahatan terencana. Januar Arifin alias Begeng menunjukkan mimik tanpa ekspresi saat digiring tim Jaguar menuju ruang tahanan di markas Polresta Depok. Kepolisian akan menjerat tersangka penculikan dan pembunuhan bocah 7 tahun berinisial J ini dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sejumlah barang bukti berupa baju korban, sepatu, tas, serta bantal yang digunakan untuk membekap korban hingga tewas diamankan polisi. Kepolisian menegaskan Begeng bukan seorang pedofilia. Pembunuhan terhadap korban dengan cara membekap menggunakan bantal. Kemudian berkaitan dengan motif kejadian kasus penculikan ini, perlu kami sampaikan bahwa motif kejadian ini adalah motif ekonomi, karena tersangka akan melangsungkan pernikahan kurang lebih sebulan lagi, sehingga yang bersangkutan membutuhkan biaya yang cukup besar dan akhirnya terlintas untuk melakukan suatu tindak pidana ataupun suatu penculikan untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Dari pemeriksaan intensif yang dilakukan penyidik, Begeng diketahui menculik dan membunuh lantaran membutuhkan uang 250 juta rupiah untuk tambahan biaya pernikahannya bulan depan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI Raja Wali Televisi. Pemirsa, seorang anggota TNI Gadungan dikeroyok massa lantaran memukuli seorang supir angkutan umum. Berita selengkapnya sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi CSI. Pemirsa, dialog hari ini dari Polda Metro Jaya Jakarta akan menghadirkan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Nandang Jumantara. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, silakan Afi. Anda bisa berpartisipasi mention melalui Twitter ke @langitrtv yang nanti akan disampaikan oleh Desi Jayanti. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini seorang pria yang mengaku anggota TNI nyaris diamuk massa usai memukuli sopir angkot yang terlibat kecelakaan beruntun. Ya, menghindari aksi main hakim sendiri oleh massa, pelaku pemukulan diamankan ke Mapolsek militer setempat. Rumah pembuatan sekaligus penjual miras oplosan di kawasan Raja Kabupaten Tangerang, Banten ini telah meresahkan warga sekitar. Sejumlah anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tangerang langsung merespon dengan menggerebek rumah ini. Setelah digeledah, ditemukan ratusan bungkus miras yang disimpan dalam lemari baju, ember, dan satu drum besar. Masyarakat yang kami tidak tindak lanjuti, ya sesuai juga dengan Perda Pemda Kabupaten Tangerang tentang peredaran miras beralkohol golongan B dan C. Dari tindak lanjut informasi masyarakat ini kami dapatkan kurang lebih 100 kantong plastik. Saat ini, aparat Polresta Tangerang tengah melakukan pengejaran terhadap pemilik rumah. Sementara temuan miras oplosan tersebut disita sebagai barang bukti. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Raja Wali Televisi. Ya, mohon maaf pemirsa, itu tadi berita mengenai polisi menggerebek sebuah rumah pembuatan dan penjual miras oplosan di kawasan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, dari penggerebekan ini ditemukan dirijen ukuran besar berisi minuman keras dan ratusan plastik miras siap edar.
Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kepolisian Resor Magelang Kota berhasil membongkar industri rumah tangga pengoplosan minuman keras dengan omset kurang lebih 1 miliar rupiah. Ya, ini polisi juga mengamankan tersangka pengoplos miras dan menyita ratusan botol minuman keras oplosan siap edar, bahan pembuat, dan alat yang digunakan untuk mengoplos miras. Pemirsa, ratusan botol minuman keras oplosan siap edar ini diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Magelang Kota dari industri rumahan milik YW, warga Kampung Tidar Kerajaan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Selain itu, petugas juga mengamankan bahan dan alat pembuat miras oplosan, diantaranya alkohol 95%, perasa makanan, spiritus, drum plastik, dan galon air minum yang digunakan pelaku untuk mengoplos. Terbongkarnya industri rumah tangga pengoplosan miras ini berawal dari informasi warga sekitar. Dari penggerebekan ini diamankan ratusan botol miras oplosan dengan merek anggur buah putih, anggur buah merah, serta miras yang dikemas menggunakan botol minuman soft drink. Ya pemirsa, puluhan pelajar yang bolos terjaring razia petugas Satpol PP. Para pelajar yang bolos ini terjaring petugas saat tengah asyik bermain di warnet. Dalam razia ini, beberapa siswa berupaya mengelabui petugas dengan mengganti seragam sekolah. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Lebak, Banten ini mengejar para pelajar yang bolos saat jam pelajaran tengah berlangsung. Petugas selalu merazia para pelajar yang tengah asyik bermain di warnet. Para pelajar SMA dan SMP ini tak bisa mengelak lagi saat petugas menangkap mereka. Beberapa pelajar mencoba mengelabui petugas dengan mengganti pakaian di toilet. Namun saat diperiksa tasnya, ditemukan seragam sekolah. Para pelajar yang tertangkap dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata. Kemungkinan kami ini akan melakukan tindakan langsung secara tegas ya kepada gurunya atau kepada orang tua muridnya dengan kepala sekolahnya agar benar-benar mendidik lah. Ini juga kami akan tahan sekitar 2 harian nih. 2 hari karena apa? Selama ini supaya bikin efek jerah gitu Pak. Dalam razia ini sedikitnya 25 pelajar diamankan petugas Satpol PP. Razia ini akan terus berlangsung agar para pelajar tak lagi bolos. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun untuk Chelsea, Raja Wali Televisi. Dan ini dia pemirsa, berita mengenai anggota TNI Gadungan dikeroyok. Seorang pria yang mengaku anggota TNI nyaris diamuk massa usai memukuli sopir angkutan umum yang terlibat kecelakaan beruntun. Ya, untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh massa, pelaku pemukulan diamankan ke Mako Polisi Militer setempat. Puluhan warga marah dan mendatangi pos unit Lantas Polres Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis malam. Warga berusaha mencari dan menghakimi Agus Salim, pelaku pemukulan terhadap seorang sopir angkot, yang mengaku sebagai anggota TNI. Agus berdalih, pemukulan terjadi lantaran sopir angkot berusaha melarikan diri setelah terlibat kecelakaan beruntun. Menghindari aksi main hakim sendiri, polisi berupaya mengevakuasi pelaku, tapi kemarahan massa tak mereda. Dalam kejadian ini, 2 sepeda motor dan 1 unit angkot rusak di bagian depan. Ini laga, jadi tabrak lari, jadi supirnya diduga mabok, lari dikejar masyarakat. Ada yang mengatakan yang mobil itu dari anggota, ada yang anggota TNI, ada yang mengatakan dari warga masyarakat, kita nggak ngerti. Jadi biar cross check-nya nanti, biar hasil pemeriksaan dibuat. Seluruh korban kecelakaan menderita luka ringan dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Sementara sopir angkot yang sempat dianiaya menjalani perawatan intensif akibat luka pukul di bagian kepala hingga tak sadarkan diri.
Saat ini, anggota TNI Gadungan itu menjalani proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran status keanggotaannya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Syahrudin untuk CSI, Raja Wali Televisi. Seorang preman di Makassar, Sulawesi Selatan tewas oleh timah panas dari senjata api milik anggota TNI. Ya, korban yang dikenal sebagai preman kampung ini sebelumnya diketahui menikam anggota TNI tersebut dalam keadaan mabuk. Rumah di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Manggala, Makassar ini dipenuhi suasana duka. Penyebabnya Batara, salah seorang anggota keluarga, tewas oleh timah panas anggota TNI. Meski korban sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, namun nyawanya tak tertolong. Dia mengamuk di Motobilang. Iya. Tapi perempuan yang dia kejar itu masuk di rumahnya Koramil kah? Anggota Koramil, nggak tahu. Katanya itu perempuan bela dia berlindung di rumahnya petugas yang menembak ini. Peristiwa berawal saat K, seorang anggota TNI AD, membersihkan ruas jalan di depan rumahnya sambil mengobrol dengan buruh bangunan. Tiba-tiba K dikagetkan dengan datangnya seorang wanita yang meminta perlindungan, diikuti oleh Batara yang mengamuk dalam keadaan mabuk. Berusaha melerai, K justru ditikam Batara. K yang merasa terancam pun melepaskan tembakan ke paha kanan Batara. Dalam proses untuk membela diri, selaku prajurit kan apalagi kondisi dalam keadaan darurat seperti itu, pembelaan yang ada, yang dia miliki itu yang dia pakai membela. Sementara itu, K yang merupakan anggota Intel Kodim 1408 BS masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelamonia, rumah sakit milik tentara di Jalan Ratulangi, Makassar. K mengalami luka tikam di bagian tangannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Raja Wali Televisi. Cuma saya tangkis. Dan pemirsa, kami harus jeda. Setelah jeda akan kami hadirkan dialog dari markas Polda Metro Jaya Jakarta yang dipandu oleh rekan Desi Jayanti. Nah, tamunya yakni Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Ya, Anda juga bisa bertanya ke Bapak Wakapolda melalui Twitter, mention Twitter ke @langitrtv. Sesaat lagi catatan seputar investigasi. Catatan seputar investigasi setiap Senin sampai Jumat jam 10:30 siang hanya di Raja Wali Televisi. Jangan lupa ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi, dan pemirsa, saatnya kami hadirkan dialog dari markas Polda Metro Jaya Jakarta yang dipandu oleh rekan Desi Jayanti. Nah, narasumbernya adalah Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Ya, Desi, topik apa yang akan dibahas bersama dengan Bapak Wakapolda? Ya, terima kasih Niki dan juga Bribka Alfi, kembali bersama Desi Jayanti di Media Management Center Mapolda Metro Jaya. Hari ini kita akan membahas mengenai wacana penggusuran lokalisasi yang kemarin memang ramai diperbincangkan atas inisiasi dari Gubernur DKI Jakarta. Namun sebelumnya pemirsa, kita juga perlu mengingat sejarah bahwa dulu Jakarta juga pernah punya lokalisasi yang bernama Kramat Tunggak di zaman kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Namun pada tahun 1999 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutioso, lokalisasi tersebut digusur dan ditertibkan menjadi Jakarta Islamic Center. Nah, untuk membahas hal ini terkait dengan lokalisasi Kalijodo, sudah bersama saya Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Namun sebelumnya pemirsa, kami juga turut mengundang partisipasi Anda untuk memberikan pertanyaan kepada kami melalui Twitter Raja Wali Televisi. Langsung saja kita sapa Pak Nandang. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, ini terkait dengan penertiban lokalisasi Kalijodo. Sudahkah ada komunikasi dari pihak Pemda sendiri kepada Polda secara langsung terkait dengan penggusuran ini, Pak? Terima kasih, Pak Desi. Saya diberi kesempatan untuk tampil di Raja Wali Televisi ini.
izinkan saya menyampaikan kaitannya dengan penertiban Kalijodo. Pak Gubernur Ahok ini kan punya 5 tertib. Salah satu tertib itu adalah tertib hunian. Di samping ada tertib lalu lintas, tertib buang sampah, dan ini tertib hunian. Komunikasi yang terjalin antara Pak Kapolda dengan Pak Gubernur sudah instan, artinya untuk Polda Metro Jaya membackup yang menjadi kebijaksanaan Pak Gubernur Ahok, salah satunya adalah penertiban tersebut. Tinggal kita mengkoordinasikan melalui tahapan-tahapan rapat-rapat secara intens untuk pelaksanaannya. Contohnya tahap sosialisasi kepada masyarakat, itu yang paling pokok. Yang kedua, pendataan penduduk yang ada di sekitar Kalijodo. Jumlah penduduk yang ada kalau tidak salah 105 dengan jumlah 105 KK dan 700 penduduk. Itu berbagai macam profesi dan salah satunya adalah ada kafe, ada diskotik, biasa ada warung-warung dan sebagainya, dan ada tempat lokalisasi. Itu alasannya adalah untuk tempat penghijauan itu kalau tidak salah. Iya, terkait dengan sosialisasi yang tadi disebutkan Pak, memang dalam rangka nanti mensosialisasikan penggusuran ini kepada masyarakat yang di sana, Pemda juga dengan pihak kepolisian akan turun bersama seperti itu atau bagaimana? Betul, antara Pemda dan polisi sama-sama turun dibantu dengan pihak terkait, teman-teman dari TNI, Pol PP untuk mensosialisasikan penertiban Kalijodo tersebut, termasuk setelah itu fungsinya, dan masyarakat juga yang ada disiapkan perumahan, rumah susun. Jadi tidak semena-mena Pak Gubernur, kita data berapa jumlah penduduknya yang ada di situ, terus kesiapannya untuk memindahkan ke rumah susun, dan itu sudah disiapkan insya Allah, termasuk alat angkutnya. Teman-teman Pol PP juga mengangkut, membawa kepunyaan warga yang ada di situ. Sehingga ini saya pikir nanti kedepannya akan lebih bagus dan tidak dipakai menjadi tempat lokalisasi. Terkait dengan penggusuran ini Pak, apakah sudah ada komunikasi dengan Polda kapan rencananya eksekusi penggusuran akan dilakukan seperti itu? Saya ralat, bukan penggusuran. Artinya ini penertiban. Masyarakat ditertibkan sesuai dengan tema yang tadi, bahwa ada 5 tertib. Nah, itu. Insya Allah besok hari Senin kita akan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Kapolda sekaligus dengan analisa dan evaluasi tentang gangguan Kamtibmas. Salah satu yang akan dibahas adalah masalah penertiban Kalijodo. Kita sudah undang pihak dari Pol PP, dari Pemda, dari P2B Perumahan itu Bu Ika yang ngurusin masalah perumahan rumah susun, dan dari teman-teman TNI. Gitu ya. Dan terkait dengan termasuk saya tambahkan wali kota dan sampai ke RT yang ada di kawasan Kalijodo itu. Untuk nanti warga yang kemudian juga ditertibkan begitu Pak, kira-kira mereka akan ditempatkan di mana begitu? Di rumah susun yang sudah disiapkan oleh Bu bagian perumahan dari provinsi. Dalam hal ini adalah Bu Ika yang sudah mengatur, dan pendataannya oleh kita termasuk oleh teman-teman dari Pemda gitu ya. Oke, kemarin kan sempat disebutkan oleh Pak Kapolda bahwa Polda akan memberikan dukungan secara penuh dan juga backup. Jika atau bila mana terjadi perlawanan dari masyarakat sendiri Pak, sejauh mana persiapan dari Polda sendiri untuk mengantisipasi adanya bentrokan misalnya? Nah, kita antisipasi tentu yang pertama adalah langkah-langkahnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah bahwa pendataan yang sudah kita mulai lakukan. Yang ketiga adalah menyampaikan bahwa ini lahan ini adalah milik Pemda, dan manakala ada upaya-upaya hukum kita proses. Misalnya ada yang melakukan perlawanan secara berlebihan, secara anarkis. Tapi kalau misalnya mereka tidak, ya kita secara soft lah kita ajak mereka baik-baik. Kita tempatkan di rumah susun yang telah disiapkan oleh Bu bagian perumahan dari provinsi dan Bu Ika itu tadi. Mereka saya yakin insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi hal yang kita inginkan dalam rangka penertiban ini.
dalam rangka penertiban ini. Ya. Dan misalnya Pak, seperti yang kita tahu bahwa beberapa bulan belakangan juga ramai mengenai prostitusi artis yang juga ditangani oleh pihak kepolisian. Lalu adakah perbedaan penanganan prostitusi elit dengan prostitusi yang juga melibatkan masyarakat kelas menengah Kalau bawah? secara hukum kan sama saja gitu. Ya. Kita lengkapi bukti-buktinya, saksi-saksinya, dan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namanya juga prostitusi kan, yang sampaikan Buki, Mbak, ini seperti online kan kayak begitu ya. Itu yang disebut elit itu kan seperti itu. Kan prinsipnya hanya itu, caranya saja kan itu ya. Tapi tindak pidananya tetap, pelanggarannya tetap prostitusi. Tetap prostitusi. Oke Pak, kalau misalnya mengenai pelaku prostitusi sendiri bisa dikatakan adalah korban. Mungkin di masyarakat juga masih bingung seperti itu. Mengapa pelaku justru disebut sebagai korban? Adakah memang undang-undang yang mengatur khusus ini? Ya, ada. Kan itu ada pihak-pihak yang diuntungkan kan itu. Mungkin apa namanya, pihak yang menawarkan menjual jasa itu memang dia selaku korban, tentu yang menikmati, tentu sebagai yang mendapatkan finansial daripada itu gitu ya. Baik Bapak, kita akan sambung perbincangan kita, tapi jangan beranjak dulu pemirsa, karena catatan seputar investigasi akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di catatan seputar investigasi langsung dari Media Management Center Mapolda Metro Jaya, dan masih bersama Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Pak Nandang, ini ada pertanyaan dari pemirsa yang mana ada @afsyah yang menanyakan bahwa jika kita melihat penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus Kampung Pulo kemarin terjadi begitu banyaknya penolakan terhadap warga dan juga kerusuhan. Nah, bagaimana antisipasi sendiri dari pihak kepolisian ketika menertibkan kawasan Kalijodo nanti untuk tidak kembali terjadi emosi warga sebesar Kampung Pulo, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh @afsyah. Pak Afsyah, terima kasih atas responnya berkaitan dengan penertiban Kalijodo. Pembelajaran dari Kampung Pulo, tahap-tahapannya tentu harus kita lakukan supaya tidak berdampak. Salah satunya adalah kerusuhan dan ada penolakan melalui perlawanan warga. Tentu sosialisasi yang pertama itu sosialisasi, yang kedua menyampaikan kepada tokoh-tokoh yang ada di situ untuk kita panggil duduk bersama dan menyampaikan lagi kepada warganya. Syukur-syukur dari teman-teman kita Pol PP bersama sebandakan kepolisian bisa menyampaikan secara langsung kepada warga bahwa ini akan dilakukan penertiban perumahan yang ada di Kalijodo. Nah, kita menyadari bahwa itu salah satu kebutuhan pokok, seperti mereka yang di Kampung Pulo ada perumahan yang ilegal termasuk juga di Kalijodo. Itu akan begitu diperhatikan akan berdampak kepada perlawanan. Bagi teman-teman yang ada keluarga yang ada di sana disarankan tidak melakukan perlawanan, apalagi membahayakan keselamatan jiwanya, keselamatan dari petugas sehingga berdampak kepada proses hukum. Nah, tanah ini kan juga tanah Pemda, sosialisasi oleh Pemda kepemilikan juga kan itu kepemilikannya Pemda. Oleh karena itu tahapan sosialisasi sampai dengan penertiban itu upaya proses itu akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI bersama dengan di backup oleh teman-teman dari kepolisian dan TNI dan fungsi terkait. Oke Pak, kalau melihat dari penertiban Kampung Pulo kan juga terjadi represi dan juga kekerasan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti apa kemudian pihak kepolisian terpaksa harus melakukan tindakan represi seperti itu kepada masyarakat yang melakukan perlawanan, Pak? Kita ada tahapannya mulai dari yang soft sampai yang tindakan penegakan hukum.
mulai dari himbauan, negosiasi, manakala mereka melakukan perlawanan dan membahayakan baik itu kepada orang lain mungkin pengguna jalan lainnya, maupun kepada masyarakat lainnya yang bukan pemilik, taruhlah saya katakan, dan kepada petugas, tentu pihak kepolisian juga akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ada, peraturan Kapolri tentang penegakan hukum berkaitan dengan unjuk rasa ataupun rusuh massa ini atau perlawanan kepada petugas. Contohnya membahayakan, mungkin mereka membawa alat-alat senjata tajam, itu kan membahayakan bagi orang lain, termasuk bagi petugas. Nah, ini sesuai undang-undang juga harus kita tegakkan. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Nandang, dari pemirsa. Ada dari @Joko Umbaran yang bertanya, begitu banyak preman yang ada di terminal dan juga stasiun, Pak. Ini laporan dari warga seperti itu. Bagaimana pihak kepolisian menangani hal ini, Pak? Kita tiap hari ada melakukan gelar pasukan melalui penciptaan kondisi. Nah, salah satu yang menjadi sasaran adalah premanisme, tentu yang membawa senjata api, narkoba, dan alat-alat yang membahayakan. Tiap hari kita nerima laporan dan teman-teman dari Polres, Polsek itu selalu melakukan penertiban termasuk premanisme. Terima kasih informasinya, akan kita petakan, kita datakan, dan akan melakukan upaya-upaya oleh teman-teman di kepolisian Polres maupun Polsek untuk dilakukan penertiban terhadap preman-preman yang mungkin merugikan warga masyarakat sekitar. Ya, ini jawaban kepada Mas Joko Umbaran bahwa pihak kepolisian juga rajin melakukan gelar pasukan dan cipta kondisi untuk menertibkan keamanan lingkungan seperti itu, Pak. Ya, ini kalau kita melihat banyaknya preman yang ada di stasiun dan juga terminal dan di banyak tempat lainnya, apakah yang didefinisikan sebagai preman itu, apakah mereka yang sudah memang melakukan tindakan kriminal atau yang hanya mungkin polisi melihat bertato, rambut gondrong misalnya, yang melakukan itu. Semua berdasar kepada perilaku dan tindakan yang merugikan orang lain dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada misalnya. Terus faktanya mereka melakukan kekerasan atau merugikan orang lain dan ada upaya-upaya pemaksaan terhadap orang lain, itu yang dikatakan seperti itu. Dan itu biasanya ada kan di terminal, di jalanan, dan sudah banyak kita tangkap. Ada yang dibina, ada yang diproses secara hukum kedapatan membawa senjata tajam, membawa narkoba, itu preman-preman seperti itu. Terus pada saat mungkin memalak, ada barang buktinya, ada uang yang dipalaknya, terus ada pelapornya. Itu sudah banyak sekali yang kita tangani, dan hampir tiap minggu teman-teman melaporkan dari kepolisian wilayah itu, kita ada evaluasinya setiap saat itu. Ya, baik. Semoga jawaban dari Pak Nandang ini bisa memuaskan masyarakat tentang pertanyaan yang tadi, bahwa pihak kepolisian juga tidak diam, rutin melakukan gelar pasukan cipta kondisi, memberikan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Nandang. Semoga nanti ketika penertiban Kalijodo tidak ada lagi pergolakan dan juga represi seperti itu, Pak, mengingat ke tragedi yang ada di Kampung Pulo juga cukup membuat kita prihatin seperti itu. Ya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dari Media Management Center Mapolda Metro Jaya langsung dengan Wakapolda, dan kita kembalikan ke studio di atrium kembali bersama Niki dan juga Bribka Afi. Baik, terima kasih Desi Jayanti dari Markas Polda Metro Jaya Jakarta. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Ini kasus cybercrime. Nah, ini bagi Anda yang kerap berbelanja online, Anda tetap harus waspada. Pastikan jual beli online yang Anda lakukan benar-benar aman agar tidak menjadi korban penipuan online. Seperti seorang wanita muda di Denpasar, Bali berikut ini yang kehilangan jutaan rupiah karena tertipu seseorang yang menawarkan rumah melalui situs online. Dan saat dicek, sudah banyak korban lainnya yang juga tertipu dengan modus yang sama.
Jayati melaporkan kasus penipuan yang menimpa dirinya ke Polresta Denpasar, Bali. Ia melaporkan seorang pria yang mengaku bernama M. Junaidi. Kasus ini bermula ketika Iin hendak mengontrak sebuah rumah. Ia yang mencari rumah melalui situs online menemukan sebuah rumah kontrakan di kawasan Pemogan, Bali. Setelah berkomunikasi dengan pelaku yang mengaku sedang berada di Jakarta, Iin pun percaya dengan ucapan korban dan mentransfer uang ke rekening pelaku dengan total senilai 3,5 juta rupiah. Korban yang sadar telah tertipu selanjutnya mengecek ke rumah kontrakan yang dimaksud. Dan benar saja, warga di sekitar rumah tersebut mengatakan sudah ada beberapa orang yang juga tertipu dengan tawaran rumah kontrakan lewat situs jual beli online. Kalau ada informasi dari tetangga saya sih, tetangganya kemarin ada 2 orang. Cuman saya kan ada teman juga di BRI nih, tadi saya dikonfirmasi saya sama teman saya yang di BRI, saya kasih nomor rekeningnya Pak Junaidi itu. Saya sama teman saya dicek di Mutasi udah banyak korbannya, ternyata bukan di Denpasar aja, di seluruh Indonesia banyak katanya. Udah diblokir dari luar Bali. Luar Bali juga banyak. Selain Iin, seorang pria juga melaporkan kasus dengan modus yang sama dan melalui situs jual beli yang sama pula. Bahkan, pria yang berprofesi sebagai fotografer ini telah menyerahkan uang untuk menyewa rumah sebesar 36 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra untuk CSI Raja Wali Televisi. Pemirsa, setelah jeda kami hadirkan segmen kriminal dan selebritis. Ini artis Tika Bravani. Jangan kemana-mana, tetap di catatan seputar investigasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, artis yang berperan sebagai Fatmawati dalam film Soekarno, Tika Bravani, nyaris menjadi korban kejahatan perampokan. Rumahnya disatroni 4 orang perampok di siang bolong yang berusaha memancing penghuni rumah keluar dengan modus mematikan sambungan listrik. Saat itu di rumah hanya ada Tika, ibunya serta sopir keluarga. Apa yang mereka lakukan? Simak informasinya dalam segmen kriminal dan selebritis. Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus melawan. Ya pemirsa, kembali lagi di segmen kriminal dan selebritis. Kali ini saya sudah bersama dengan artis muda dan tentunya pasti cantik. Langsungnya kita sapa. Halo Mbak Tika Bravani. Ya, halo. Lagi sibuk apa nih Mbak? Lagi syuting aja sih. Ini nih, share aja sih untuk pemirsa RTV. Pernah nggak Mbak mengalami tindak kriminal? Lumayan. Pernah dan lumayan sering sih kayaknya. Udah di mana-mana, baik kecil maupun gede. Iya, waktu itu ada mama, ada aku, ada supir, kita bertiga kan di rumah. Terus kemudian itu siang-siang, jadi tiba-tiba ada yang matiin lampu gitu. Jadi modusnya memang sepertinya mereka matiin nurunin sekring lampu. Terus mereka kayak nunggu respon gitu dari pemilik rumahnya ini, ada yang keluar apa enggak gitu. Terus kemudian kita ngintip di jendela ini, kenapa ya mati? Untungnya kita ngintip dulu ya, nggak langsung keluar. Kalau langsung keluar kayaknya dibacok deh. Terus habis itu udah nih kita diemin, kita lihat kok ini ada motor 2, terus udah gitu ada sekitar 4 orang gitu. Terus mereka pakai helm, main turun aja, main buka pagar yang waktu itu memang nggak kita gembok gitu kan. Terus ya udah main masuk aja gitu kan. Terus kita bingung gimana ya mau minta tolong. Nah untungnya waktu itu rumahnya ada rumah kita itu nyambung, jadi antara rumah orang tua sama rumah nenek itu nyambung, jadi ada connecting door sebelah sininya. Nah waktu itu supirku lari itu keluar dari rumah nenek, terus
manggil tetangga gitu. Satu warga itu tuh udah standby, mereka tuh udah mau gerebek, udah tuh mereka ngibrit naik motor. Udah, tapi sebelum pas mereka buka itu tuh mereka udah ada yang megang gas air mata. Jadi kita tuh disemprotin. Dari hal-hal serupa nih seperti yang Mbak Tika alami. Agar terhindar dari hal serupa sih ya pastinya harus lebih waspada lah ya. Terus kemudian juga jangan lupa kunci pintu gitu. Jadi kan banyak juga yang nyepelein gerbang pintu rumah ya, paling kunci pintu dalam aja gitu. Padahal yang lebih aman adalah ya udah pintu luar juga cari gembok yang bagus, terus udah gitu gembok aja tuh pagarnya, terus bikin pagarnya jangan yang ada tempat buat manjatnya itu. Gitu sih. Terus yang kedua harus standby, kayaknya harus ada senjata kecil gitu deh, biar nggak perkakas rumah tangga yang dipakai dengan panci apa gitu, kayak manual banget. Kita harus punya apa, gas atau mungkin pedang samurai gitu kan ya gitu. Ya pemirsa, itulah yang tindak kriminal yang dialami oleh artis cantik Tika Bravani. Nah tentunya untuk pemirsa RTV, agar terhindar dari hal serupa harus tetap waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, Stefani Deversta, Trihartomo melaporkan untuk CSI, Raja Wali Televisi. Pemirsa, bekerja di dunia hiburan terkadang menuntut Anda harus pulang lewat tengah malam, seperti yang dilakoni artis dan juga komedian Kartika Putri. Ya, ini ada pengalaman buruk menimpa Kartika. Jam 2 dini hari, Kartika pulang dengan menyetir mobil sendiri. Dari belakang, ia diikuti oleh pengendara sepeda motor. Lalu, tiba-tiba dari arah depan, pengendara sepeda motor lainnya menghantam kaca depan mobilnya dengan besi. Di segmen Kriminal dan Selebritis CSI kali ini sudah bersama saya dengan artis Kartika Putri yang akan menceritakan mengenai tindak kriminal dan kejahatan yang pernah dialaminya. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore, iya. Bagaimana mungkin bisa diceritain kepada pemirsa juga pernah mengalami tindak kejahatan seperti apa saat? Jadi biasa kan kalau seandainya aku kan pekerja seni gitu. Nah waktu itu ada salah satu proses film sampai pagi memang gitu, sampai sekitar jam 2 malam baru selesai. Nah ketika itu memang supir lagi nggak masuk, akhirnya saya nyupir sendiri gitu. Di situ daerah Kalimalang situ gitu, saya diikutin sama sepeda motor. Cuman saya pikir ya udahlah kalau sepeda motor aman gitu. Saya jadi fokus ke lihat spion ke belakang. Ternyata yang terjadi itu bukan yang di belakang kita yang berbahaya, tapi dari arah yang berlawanan. Ada sepeda motor juga dengan kencengnya dia pukul kayak timah besi bulat gitu ke kaca mobil. Untungnya kaca mobilnya kuat, tapi itu udah retak. Tapi dengan ada kejadian itu aku nggak berhenti, tetap jalan terus, langsung telepon keluarga untuk ngabarin kalau seandainya situasinya seperti ini gitu. Akhirnya ya langsung ketemu patroli mobil. Trauma juga untuk nyetir sendiri tengah malam, terus juga sempat trauma juga untuk keluar mengendarai mobil gitu. Jadi di situ aja ada rasa takut tambah kecewa yang bikin aku makin kesel gitu. Ya Mbak, kira-kira solusinya nanti ke depannya bagi pengendara jika ingin mengendarai mobilnya di malam hari, bagaimana mungkin solusi dari Mbak Kartika sendiri? Kalau solusinya aku tuh adalah hindari kalau bisa menghindari keluar di malam hari ya jangan untuk perempuan, terus jangan pergi sendiri. Yang kedua juga harus tahu gitu ketika kejadian seperti itu jangan berhenti, karena kan kayaknya dangerous banget kalau kita berhenti. Sebenarnya mental sih, kita harus persiapan mental dan jangan cepat panik gitu. Yang bahaya adalah ketika panik, karena teman saya pernah kejadian sama, cuma dipecahin kacanya telur, dia kasih wiper beneran gelap, dan akhirnya mau nggak mau dia berhenti gitu. Berhenti di tempat yang harusnya ramai, tapi di tempat yang sepi. Akhirnya barang-barang di mobilnya raib gitu. Jadi sebenarnya kalau barang-barang masih nggak apa-apa ya, cuman kalau diri kita kan lebih takut aja gitu. Jadi intinya hindari tempat yang sepi, tempat yang gelap, dan jangan pergi sendirian gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Kartika atas informasinya. Ya pemirsa, itulah tadi sekilas mengenai pengalaman dari Mbak Kartika Putri mengenai tindak kriminal dan kejahatan yang dialaminya. Tetap waspada dimanapun Anda mengendarai kendaraan Anda, walaupun juga di siang hari dan juga terutama di malam hari. Dari Jakarta, Arina Marisa, Andri Kurniawan untuk CSI Raja Wali Televisi. Dan pemirsa, saatnya kita menyapa Ahmad Topan dan juga Senar Nacita yang akan membawakan program Lensa Indonesia Siang. Ya, Topan dan Nacita, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Oke, baik Bribka Afi dan juga Niki, di Lensa Indonesia Siang hari ini kami memiliki sejumlah informasi. Di antaranya adalah di mana di tahun 2016 ini anak wajib memiliki kartu identitas anak. Nah, itu gimana nanti mendaftarkannya ya? Dan selain itu ada juga informasi seputar Ahmad Dhani yang mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta di tahun depan. Itu dia pemirsa, selamat menyaksikan Lensa Indonesia Siang. Saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Mewakili Desi Jayanti dan teman-teman CSI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.